Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita lanjutkan lagi kajian kita Mawa'idus Sahabah, dan kita sampai ke mau'idhahnya Ibn Abbas. Di sini disebutkan an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqal, dari Ibn Abbas semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, "Lau anna jabalan bagha ala jabalin ladukkal baghi." Seandainya ada sebuah gunung yang zalim kepada gunung yang lain, ladukkal baghi, niscaya gunung yang zalim akan dihancurkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya, mungkin enggak gunung itu ada yang zalim? Enggak mungkin. Tapi di sini maksudnya, kata para ulama, adalah ketika seseorang berbuat zalim pasti dibalas. Karena makhluk yang tak berakal pun, semisal gunung berbuat zalim, pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, apa yang dapat kita petik faedah dari ucapan Ibn Abbas? Yang pertama adalah bahaya kezaliman. Jangan sampai kita memiliki kezaliman untuk saudara kita yang lain. Dan bahaya dari akibat tersebut. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya yang namanya kezaliman adalah sebuah kegelapan yang betul-betul gelap. Nabi SAW mengatakan, ittaquz zulma, hati-hati kalian dari tindak kezaliman, baik harta, baik fisik, baik kehormatan. Hati-hati, ittaquz zulm. Kenapa? Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Wallahil azim, wallah, hari kiamat itu gelap sekali. Kita itu bisa berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebabnya apa? Cahaya. Bisa cahaya wudunya, bisa cahaya salatnya, bisa cahaya ibadahnya. Makanya ana sering sampaikan, orang-orang beriman akan mengatakan, akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atmim lana nurana, ya Allah, sempurnakan terus cahaya bagi kami ya Allah. Waghfir lana, dan ampunkanlah dosa-dosa kami. Kenapa? Karena yang memadamkan cahaya kita apa? Dosa, maksiat, termasuk kezaliman. Makanya lepaskan semua kezaliman, lepaskan semua maksiat, karena itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan Masya Allah, orang berbuat zalim kadang-kadang itu dikasih oleh Allah itu istidraj. Dia bisa menzalimin fulan. Semisal ada seseorang memiliki kekuasaan, dia menzalimi orang di bawahnya. Semisal bos dengan karyawannya, semisal pejabat dengan rakyatnya, pemerintah dengan rakyatnya. Itu gampang berbuat zalim. Mungkin kalau kita memandang, gimana mungkin dia bisa bertahan dengan kezaliman dia? Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab dia. Kita perlu tahu, setiap kezaliman itu pasti dicatat oleh Allah dalam kitab, dalam sebuah buku, dan itu nggak akan bisa ada yang luput sedikit pun. Dan Masya Allah, akhwat, taib, disebutkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Allah itu terus akan membiarkan orang-orang berbuat zalim untuk bertindak kezaliman. Dibiarkan sama Allah. Allah nggak langsung azab, dibiarkan. Itu nama istidraj. Wa numli lahum inna kaidi matin. Kami biarkan mereka bertindak zalim, bertindak maksiat. Tapi apa? Inna kaidi matin. Sesungguhnya tipu daya saya sangat kuat sekali, kata Allah Subhanahu wa taala. Thumma qara. Setelah itu Nabi SAW bersabda, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Begitulah adab dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah sudah mengadab sebuah kampung
wa hiya zalimah. Dalam kondisi mereka berbuat zalim. Kampung itu. Inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya azab Allah itu pedih sekali. Kita tahu Masya Allah, kezaliman yang dibuat oleh Fir'aun, kezaliman yang dibuat oleh bala tentara Fir'aun, bagaimana mereka ini Allah tenggelamkan di dalam lautannya, dan Qarunnya Allah tenggelamkan dalam daratannya. Tidak ada yang tersisa sedikit pun, hatta harta mereka juga Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan. Wa kadzalika idza akhdhu rabbika, begitulah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, ketika kita memiliki kezaliman untuk siapapun dari saudara-saudara kita, minta maaf. Minta maaf, akhwat. Aduh. Akhwat. Baik. Ustazahnya, kalau ada ustazahnya tolong dijaga ustazah. Baik. Disebutkan dalam sebuah hadis, saking bahaya kezaliman, kalau udah kena azab dari Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Man kanat indahu madlamatun li akhihi, barang siapa yang memiliki kezaliman untuk saudaranya, min irdihi, baik kehormatan dia, au min syai'in, atau apapun bentuknya, materi, harta kita zalimin fulan, fisiknya kita zalimin fulan, kejiwaannya kita zalimin fulan, falyatahallalhu minhu al-yawm, maka sekarang minta maaflah. Sebelum apa? Qabla alla yakuna dinarun wala dirham, sebelum dinar tak bermanfaat, dirham tak bermanfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak bermanfaat harta kita, anak-anak kita. Kita nggak bisa tebus dengan anak-anak kita, dengan dosa-dosa kita, nggak bisa. Kita nggak bisa tebus Allah dengan harta-harta yang kita miliki, nggak bisa. Makanya ketika pada hari kiamat dinar dirham nggak bermanfaat, hati-hati, minta maaf sekarang. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? In kana lahu amalun salih, kalau seandainya kita yang berbuat zalim memiliki amal salih, ukhidha minhu biqadri madlamatihi, akan diambil amal saleh kita sesuai kadar kezaliman kita dan diberikan kepada orang terzalimi. Dan kalau seandainya wa illam takun lahu hasanat, kalau habis kebaikan-kebaikan kita, ukhidha min sayyiati sahibihi, orang yang terzalimi dosanya diambil dan dicampakkan ke kita. Na'udzubillah. Dan kita nggak siap untuk itu. Wallahil adzim, nggak siap untuk itu. Makanya yang perlu kita perhatikan adalah hati-hati dengan tindak kezaliman. Ana mau sampaikan, biasanya santri itu sadar entah tak sadar, mereka tuh sering berbuat zalim kepada siapa? Gurunya. Sadar enggak sadar. Ana punya waktu itu Ana nggak pernah diajar oleh beliau. Rahimahullah, beliau Ustaz Nur Khalis namanya. Ana belum pernah, karena waktu itu kelas 3 mutawasid, 3 SMP, beliau masuk ngajar SMA waktu itu. Jadi ceritanya beliau ini Masya Allah rahimahullah, beliau ini tegas dalam mendidik anak-anaknya, mendidik santri-santrinya. Sering digibahin beliau, fulan ini gini, ustadz ini gini, ustadz itu gitu dan sebagainya. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Tidak lama beliau meninggal muda. Ustaz Nur Khalis tinggal di Boyolali. Meninggal muda, akhirnya kawan-kawan yang dulu pernah menyampaikan kezaliman kepada beliau, kita belum minta maaf. Insyaallah. Itulah makanya santri itu pikir baik-baik sebelum menzalimi gurunya, karena seringkali muamalah disuruh tidak mau, dilarang dikerjakan, sampai membuat jengkel ustadznya, membuat kesal ustadznya dan sebagainya. Sama juga anak ke siapa? Orang tua. Makanya minta maaf kalau seandainya kita ada salah kepada mereka. Jangankan kita manusia yang berakal, hewan saja kapan menzalimi yang lain, padahal hewan tak berakal, akan ditunaikan haknya. Allah akan berikan kesempatan untuk mereka kisos, balas sesuai dengan perbuatannya. Dan ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, la ta'uddannal hukuk. Nabi SAW bersabda, la tu'addunnal hukuk ila ahliha yaumal qiyamah.
semua hak-hak itu akan diberikan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Hatta yuqada li syatil jalja, sampai dibawa kambing yang tak bertanduk, minasyatil qarna, dihadapkan kepada kambing yang bertanduk, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kambing tak berakal, haknya dia untuk menanduk kawannya. Laisa indahum akal, mereka nggak ada akal, mereka bukan mukallaf. Kalau seandainya kambing saja tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertindak zalim, apalagi siapa? Manusia. Oke, wasiat anak, nasihat anak, kalau seandainya kita ada kezaliman untuk kawan kita, ista'fu min haula. Kita minta maaf kepada mereka. Kenapa? Karena sulit. Wallahi banyak anak-anak ini egois sama orang tuanya. Banyak sekali murid-murid ini egois sama gurunya. Wallahi itu banyak sekali. Penyesalan itu akan datang ketika mereka sudah meninggal. Ketika mereka sudah nggak ada, kita nggak bisa lagi untuk apa? Mengucapkan maaf itu. Tinggal antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan, Masya Allah, kadang-kadang juga dosa itu Allah Subhanahu wa taala tidak tunda sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala segerakan balasan dari sebuah dosa di dunia sebelum di akhirat. Dan ini disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubah." Tidak ada sebuah dosa yang mana dengan dosa itu kecuali Allah segerakan azabnya untuk pelakunya fid dunya, di dunia. Dan Allah enggak tunda di akhirat, langsung di dunia dapat plus di akhirat dapat. Minal baghi wa 'uquqil walidain. Dari kezaliman pertama, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Yang ajibnya, Masya Allah, udahlah durhaka sama orang tua, zalimnya tiap hari. Ada beberapa hari yang lalu, orang tua itu, ada salah seorang wali santri datang ke anak. Jadi dia ini pengabdian, mau tamat, mau kuliah di SCDI. Beliau cerita, Ustaz, anak setiap bulan ana nabung semampu ana siapkan sekarang setahun ana 12 bulan, ana siapkan per bulan 4 juta untuk sekolahkan anak-anak. Total itu harus 50 juta, Ustaz, kata dia. Kalau seandainya nggak cukup berat bagi ana untuk mengantarkan anak-anak ke SCDI dengan biaya awalnya, biaya transportasinya, semuanya ana harus siapkan. Tapi ketika ana dengar itu 4 juta per bulan dia tabung, itu jangan dikira gampang, wallahi berat. Antum ngerasa sekarang masih santri biasa-biasa aja, antum main sana main sini. Tapi kalau antum tahu tangis orang tua di rumah, wallahi thaqil. Sampai anak mikir 12 bulan tabung sampai 4 juta per bulannya, total tuh 48. Dan kalau seandainya nggak cukup juga, saat anak terpaksa jual tanah anak. Anak punya kebun balam, anak terpaksa harus jual. Anak bisa mikir, ya Allah, gimana kalau kondisi kita tiap bulan itu ya, tiap hari di pondok pesantren, main sana, main sini, cuman pindah tempat. Antum kira antum aman dari Allah? Antum masih kecil, sekarang masih kecil, belum mukallaf. Tapi kebanyakan antum udah SMP kelas 3, udah balik. Antum mukallaf, kena hukuman dari Allah, pasti kena. Dan antum cari sekarang kondisi orang durhaka, nggak akan ada yang berhasil. Mustahil berhasil. Orang durhaka sama orang tuanya, lihat kehidupannya pasti tidak pernah berhasil. Nggak pernah berhasil. Pasti hidupnya berantakan. Di mana-mana. Antum cari siapapun orangnya, kalau dia berbakti pasti berhasil, insya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kalau dia durhaka sama kedua orang tuanya, insya Allah kemungkinan besar dia ini apa? Nggak berhasil, berantakan hidupnya. Dan Anas ketika itu mikir, Masya Allah, gimana kondisi anak dulu? Anak langsung flashback, anak, ya Allah, dulu gimana pendaftaran anak itu kan kembar ya Pak ya, Masya Allah, kembar. Anak laki-laki kembar, anak akhwat. Sebelumnya abang anak masuk Imam Bukhari. Tiga-tiga dalam satu waktu tempat masuk semuanya kuliah. Habis itu tidak lama kami masuk SCDI. Anak ngitung, ya Allah, anak Pak alhamdulillah sampai S2 sekarang udah selesai, Agustus insya Allah udah selesai semua S2. Itu sampai masih dibiayain. Masih sampai detik ini dibiayain.
Orang tua anak udah pensiun. Sampai anak bilang, Pak, doain insya Allah mudah-mudahan kalau selesai Agustus ini Iam mau lanjut lagi S3 doktoral. Kata Abi Ana, insya Allah. Nak ngomong kalau mau kuliah, bapak yang bayar. Antum nggak tahu kondisi gimana SPP santri-santri ada. Wallahi Pak, Anda punya santri itu banyak. Setengah dari mereka itu bantuan. Setengah dari mereka yang pondok pesantren Imam Al-Bani, setengah mereka tuh bantuan semua. Anda tahu orang tua mereka tuh datang malu minta keringanan. Antum nggak merasa antum orang tua antum minta bantuan, minta keringanan. Jangan dikira itu satu hal yang ringan, berat. Antum zalimin orang tua antum kira antum aman? Kalla, mustahil aman. Kalla. Makanya anak ingatkan berkali-kali sebelum antum zalimin orang tua antum, ingat hak mereka. Ingat hak mereka. Makanya disebutkan oleh para ulama, haula lahum syai' fi ru'usi, mereka ini memiliki uban di kepala-kepala mereka sebabnya anak-anak mereka. Tulang punggung mereka itu bungkuk sebabnya anak-anak mereka. Makanya wallahi santri, antum ingat santri sama santriwati, antum sama antuna harus ingat orang tua kita tuh orang tua awam. Mereka nggak memiliki ilmu agama. Dengan cara apa mereka bisa berjasa untuk agama Islam? Dengan cara nyekolahkan anak-anak mereka untuk kenal agama. Untuk kenal apa? Agama. Kalau antum sia-siakan, wallahi jangankan antum nanti ketika sudah besar, orang tua antum sudah nangis saat ini, sudah nangis. Makanya Masya Allah, ingat sebelum antum memang mau menzalimi, ingat orang tersebut, ingat jasa mereka dan sebagainya. Itu disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ayuhal ikhwatul kiram, dalam riwayat lain disebutkan dosa yang Allah pasti akan kenakan pertama kali di dunia al-baghyu wa qati'atur rahim. Kezaliman sama memutus tali silaturahim. Memutus silaturahim itu gini Pak, tidak usah jauh-jauh. Berapa kali kita berkomunikasi sama orang tua kita? Berapa kali kita jenguk mereka? Berapa kali kita cium dahi mereka? Berapa kali kita berinteraksi dengan mereka? Kalau seandainya kita dalam jangka waktu yang lama kita nggak ada interaksi, kita nggak kunjungi mereka, itu qati'atur rahim. Itu memutus apa tali silatur rahim. Antum ingat Pak, antum ada di pondok pesantren. Antum berharap ingin nelpon tiap pekan. Itulah yang diharapkan orang tua kita. Minimal tuh tiap pekan ada apa? Nelpon. Kalau bisa memang di akhir hayat kita itu bisa bersama mereka, faf'al. Kita lakukan. Kalau memang bisa kita bersama orang tua kita, kita lakukan. Kita kerjakan. Kalau bisa jangan jauh-jauh. Kenapa? Karena hidup kita kebanyakannya jasa-jasa siapa? Orang tua. Makanya apalagi sekarang na'udzubillah, sekarang banyak sekali kaum muslimin lempar pengurusan orang tua kepada yang lain. Ana ambil contoh, ana tuh ketika melihat kondisi ada panti jompo, itu kemana anak-anak mereka? Ada istilah panti jompo untuk orang-orang yang tak lagi diurus oleh anaknya. Wallahil azim, itu anaknya kadang-kadang ada 5, kadang-kadang ada 4, kadang-kadang ada 3, dibuang orang tuanya di luar rumahnya. Itu orang-orang tak berakal. Padahal kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan falzam rijalaiha fathammal jannah. Sertai terus kaki orang tua engkau, fathammal jannah, di situ surga engkau. Ada hadis dhaif. Nabi mengatakan al jannah tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah kaki, telapak kaki apa? Ibu. Itu hadis dhaif. Tapi hadis sahihnya mirip. Lafalnya disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah.
Nabi mengatakan ilzam rijlaiha, kemanapun kaki orang tua itu berangkat, ilzam, sertai terus, fathammal jannah, karena di situ surga kita. Nah, naasnya surga kita itu kita buang sejauh-jauhnya. Makanya Nabi SAW mengatakan al-walid awsat abwabil jannah, yang namanya orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Kita biasanya, antum cek lah Pak ya, rumah kita tuh paling nyaman masuk di pintu yang tengah, bukan pintu yang samping. Biasanya seperti itu. Masjid juga sama. Ada pintu yang paling tengah, bukan pojokan. Masya Allah. Itu di surga nanti orang-orang itu akan masuk dari pintu tersebut. Tapi itu pintu dimasuki oleh orang-orang yang apa? Berbakti sama orang tuanya. Nabi SAW mengatakan al-walid awsat abwabil jannah. Yang namanya orang tua pintu surga yang paling tengah. Apa nasihat beliau? Fa in syi'ta fahfathu. Kalau engkau berharap masuk dari pintu itu, jaga pintu itu. Wa in syi'ta fa'adi dzalikal bab. Kalau engkau mau, hancurkan pintu itu, terserah engkau. Enggak usah diurus, biarkan dia itu lapuk. Dan na'udzubillah, kondisinya banyak orang-orang yang membuat lapuk pintu itu. Enggak dijaga. Nggak terawat. Padahal Masya Allah, dulu kita ini bisa sampai besar seperti ini, itu dirawat sama orang tua kita sampai kita besar. Sekarang aja kita nyuci kotoran orang tua kita, mikir kita, na'udzubillah. Kalau ibu kita mikir dulu ketika nyebok kita, nggak akan bisa kita tumbuh besar. Nggak akan bisa. Berat, sulit kondisinya. Ada yang rawat kita. Dan kebalikannya, ketika kita sudah besar malah kita berharap orang tua kita itu cepat mati. Na'udzubillah. Kalau orang tua kita nggak pernah mengharapkan anaknya mati. Sampai Masya Allah ada salah seorang ikhwah datang ke anak, Ustaz, anak-anak sakit A, sakit B. Pak, sakit ini penyakit yang asing. Datang ke pondok pesantren, pondok kita waktu itu. Tolong Ustaz, kalau bisa bantu anak. Anak bilang, Pak, anak tidak ada apa-apa, tapi anak akan bantu informasi ini. Anak bilang, insya Allah anak bantu informasi ini, mudah-mudahan Allah bantu. Pak, Masya Allah ya, sampai kata beliau sendiri, anak tidak bisa tidur Ustaz. Anak-anak selalu nangis. Bisa diam itu kalau dikasih paracetamol. Jadi bisa diam kalau dikasih paracetamol. Jadi kasih paracetamol, ya sakitlah anaknya, Masya Allah. Tapi memang itu mau nggak mau, mentok di situ. Dokter memerintahkan kami itu untuk berangkat ke Jakarta, kami nggak ada fulus. Wallah Pak, mungkin kalau seandainya kita punya orang tua sakit yang sama, kita akan mengatakan, kapan kau ini meninggal? Wallahi uquq. Di hati kita minimal ada perasaan untuk itu. Tapi kalau anak kita jaga sebaik mungkin, kita rawat sebaik mungkin. Dan kita nggak memikirkan kondisi itu bagaimana beratnya. Makanya ayuhal ikhwatul kiram, pahala yang paling besar ketika kita bisa menghilangkan debu dari wajah orang tua kita. Debu nih Pak, antum hilangkanlah wajah itu, antum datang ke rumah, antum cium orang tua. Itu kebahagiaan paling besar orang tua. Anak punya anak Pak ya, sebelum sekolah dia datang, Bi, salam Bi. Itu anak Masya Allah, luluh hati anak gitu loh. Senang sekali. Itu kondisi kita sadar punya anak. Kita sekarang udah besar, kadang-kadang na'udzubillah, kenapa entah setan tuh datang dari pintu mana, membuat malu, kita ini malu untuk datang mencium apa kedua orang tua. Wallahil azim Pak, antum ambil kepala mereka, antum cium, baik ketika tidur, pijit mereka, kusuk mereka, kaki mereka. Itu yang perlu kita ketahui. Makanya disebut oleh para ulama, yang namanya orang tua banyak sekali anak-anak yang berharap mereka itu mati. Sebaliknya, banyak orang tua yang berharap anaknya terus apa? Hidup bersama mereka. Anda nggak tahu sampai kapan cinta kita untuk orang tua itu cinta yang bertepuk sebelah tangan. Jawabannya di diri kita. Sampai kapan? Wallah alam, nggak tahu. Ada salah satu kasus, Masya Allah, orang tua tuh nangis di hadapan anak. Ada salah seorang ibu nangis di hadapan anak ketika anaknya dapat musibah.
Ustaz, gimana kondisi anak-anak Ustaz? Itu anak lihat itu kondisi ibu tuh sampai bibirnya tuh bergetar. Ketika anak itu terpaksa harus kehilangan duit sekian. Anak lihat, ya Allah. Itu tapi kadang-kadang kita nggak merasa gitu loh Pak ya. Maksudnya musibah yang dirasakan sama ibu kita nggak merasa gitu loh. Kita nggak mau bantu mereka, kita nggak mau berjuang untuk mereka, bahkan kita biarkan gitu saja. Seakan-akan habaan mansura. Ibu kita ini seperti debu yang berterbangan yang nggak ada harganya di mata kita. Na'udzubillah. Ana dapat laporan, masya Allah, dari salah satu pondok. Ana dapat laporan, masya Allah. Laporan ini ada salah satu santri pengabdian berbuat kemungkaran yang besar, terpaksa harus keluar. Orang tuanya nelpon ke ustadz itu, dia mengatakan, Ustadz tolong jangan keluarkan anak-anak, kalau bisa dijaga sebaik mungkin. Dan ternyata terpaksa harus keluar Pak. Ana sampai mikir, ya Allah, 6 tahun belajar di pondok pesantren yang mahal, tiba-tiba harus keluar dengan kondisi kemungkaran yang dikerjakan satu hari dan kemungkaran yang besar. Wallah uquq. Itulah apa kedurhakaan yang paling besar yang kita rasakan saat ini. Makanya ayuhal ikhwatul kiram, santri-santri, nasihat ana, jangan menzalimi orang tua, jangan. Kezaliman itu pasti dibalas tunai oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Antum silahkan antum bermain, antum malas-malasan, antum nggak mau baca, antum nggak mau belajar, antum nggak mau menimba ilmu, malaslah di dunia. Allah akan balas di mana? Dunia pula sebelum di akhirat. Hukuman itu double. Makanya saran ana, cari kawan-kawan yang saleh, berteman dengan mereka. Minimal ketika orang tua itu datang menjenguk, sopan, santun, cium mereka, masya Allah. Jaga tangannya, kalau bisa jangan dilepas ketika jumpa, terus seperti itu. Ana itu pernah kesal sama istri ana, tapi ana tidak pernah kesal dengan umi ana. Ana pernah kesal dengan anak-anak, wallahi ana nggak pernah kesal dengan umi ana. Ana pernah marahin anak-anak, tapi ana tidak pernah marah sama umi ana. Umi ana tuh kalau ngasuh tuh ya tegasnya, nak, masya Allah. Kita kadang-kadang tuh, ya Allah, tapi ana tuh senang sekali dengan didikan orang tua. Abi ana lembut orangnya. Abi ana lembut, tidak banyak bicara. Tapi ketika umi ana itu ngukum ana, marahin anak, tidak pernah sedikit pun di hati anak, walhamdulillah, kebencian untuk dia. Tidak pernah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Habibaka haunan ma. Kita bisa benci sama orang, tapi bencilah sewajarnya. Tapi kalau orang tua kita, jangan sedikit pun untuk membenci orang tua kita. Wallahu a'lam bissawab. Taib ayyuhal ikhwatul kiram. Kemudian disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati kalian dari doa yang terzalimi. Nabi mengatakan thalathu da'awatin la turad. Ada 3 doa yang enggak akan ditolak. Mustajabatun la syakka fihin. Yang 3 doa ini pasti mustajab, enggak ragu lagi. Pasti diterima. Nabi mengatakan yang pertama da'watul musafir. Doa orang sedang apa? Safar. Kemudian yang kedua da'watul madlum. Doa orang yang terzalimi. Yang ketiga da'watul walid ala waladihi. Doa keburukan orang tua untuk siapa? Anaknya. Insyaallah. Yang ngeri itu kapan dia adalah orang tua kita, kemudian statusnya udahlah orang tua plus terzalimi, pasti nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watul mazlum, hati-hati dari orang terzalimi. Disebutkan fa innaha tas'ad ila sama ka'annaha syirarah. Karena yang namanya doa orang terzalimi, tas'ad ila sama, akan naik ke langit menuju Allah Subhanahu wa taala. Ka'annaha syirarah, seperti percikan api. Diangkat sama malaikat. Wallahi diangkat sama malaikat. Bahkan disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fa innahu laisa bainahu wa bainaha hijab. Antara Allah dengan doa orang terzalimi tidak ada penghalang sedikit pun. Enggak ada yang halangin.
langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dakwatul madlum, doa orang terzalimi mustajabatun, pasti mustajabah. Wa in kana fajira, walaupun orang yang dizalimi orang yang fajir. Fafujuruhu ala nafsihi, maka kemaksiatan dia, kefajiran dia ya untuk diri dia sendiri. Tapi kapan dia dizalimi, mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, ma min 'abdin dzulima bimadlamatin, tidaklah ada seorang hamba dizalimi dengan sebuah kezaliman, fayughdi anha lillah, dia serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, illa a'azzahu Allahu biha wa nasarahu, kecuali Allah akan menolong dia dan Allah akan membantu dia. Wallahil azim, berapa banyak orang tua yang mengeluhkan kondisi anaknya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak serahkan kondisi kezaliman anaknya kepada diri dia sendiri, enggak. Tapi dia menyebutkan Allahumma, ya Allah. Kalau seandainya dia ucapkan Allahumma hdi abna'i, ya Allah, kasihlah hidayah untuk anak-anakku, alhamdulillah selamat kita. Yang ngeri kalau seandainya orang tua kita mendoakan keburukan untuk kita, pasti mustajab, pasti diterima oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Illa a'azzahu Allah, kecuali Allah akan menolong dia, Allah akan membantu dia. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, dalam riwayat lain sampai disebutkan wa in kana kafira, walaupun orang dizalimi adalah seorang yang kafir, kapan dia dizalimi? Mustajab. Kita mengambil harta hak orang kafir, kita mengambil harta dia tanpa dibenarkan, maka kita ini akan dibalas kezaliman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang setimpal. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, jangan sampai kita berpikir untuk zalim kepada seorang muslim. Orang kafir saja pasti mustajab doanya kapan dia dizalimi. Orang fajir juga sama, apalagi kalau dia muslim, terlebih dia orang tua kita. Itu kata para ulama. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, maka dari itu kata para ulama, faedah berikutnya pentingnya kita ini bersikap adil dalam hidup kita. Jangan sampai bertindak zalim. Adil itu adalah wad'u syai'i fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Orang tua ini jangan letakkan dalam jiwa orang tua kezaliman. Letakkan apa? Kebaikan. Itu adil. Berbuat baiklah. Pentingnya berbuat baik dalam kehidupan kita. Bersikap adil. Bahkan Masya Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muqsitina indallah, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ala manabir min nur, mereka akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas mimbar dari cahaya, an yaminir rahman azza wa jalla. Mereka ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di samping kanannya Allah. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Mereka-mereka ini adalah berbuat baik ketika mereka berhukum, dan mereka berbuat baik kepada keluarga-keluarga mereka dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab mereka. Bahkan Masya Allah disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungannya, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan siapa? Allah. Yang pertama, imamun adil, imam yang adil selalu berbuat kebaikan, enggak pernah berbuat zalim, tidak pernah menzalimi rakyatnya. Suami enggak pernah menzalimi istrinya, enggak pernah menzalimi anak-anaknya. Seorang guru enggak menzalimi murid-muridnya. Imam adil, pemimpin yang apa? Adil. Wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Yang kedua, yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, syab, pemuda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah. Hamnya dia, ambisinya dia cuman bisa beribadah kepada Allah, nyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan kelezatan dalam hidup dia, lazzatul hayah indah ibadatullah. Dia merasakan lezatnya kehidupan dia ketika dia nyembah Allah Subhanahu wa taala. Seperti santri-santrinya masih para pemuda, Masya Allah, dia belajar malam hari begadang sampai matanya memerah, tahan kantuknya, tujuannya untuk membaca, sholat malamnya, sholat witirnya, menghafal Al-Qur'annya, murojaah Qur'annya. Sampai ada beberapa santri yang berusaha untuk seperti itu sampai nangis, Masya Allah. Dulu anak punya sahib, dia susah untuk ngafal.
Susah untuk ngafalnya. Kadang-kadang dia tuh nangis, Masya Allah. Nangis di halaqah. Nangis di hadapan halayak umum. Dia sampai dia tahan-tahan mata dia. Masya Allah, nam sahih. Bahkan anak punya anak, Masya Allah, waktu itu anak suruh dia ngafal juz amma. Nggak hafal-hafal, ada satu ayat yang susah bagi dia. Ini di kantor, Masya Allah, di kantor. Dia ngafal ayat, nyetor sama anak, salah nak, ulang lagi, salah nak, ulang lagi, salah nak. Anak talqin bisa, habis itu salah lagi, anak talqin bisa salah lagi. Sampai itu suaranya udah mulai bergetar, udah mau nangis gitu. Tapi ada ustadz-ustadz lain, ada ustadz Habib, ustadz Ammar. Akhirnya dia usap matanya, nggak mau nangis. Tapi anak tahu itu susah. Dan Masya Allah, anda lihat kondisi anak-anak itu tetap bertahan, berusaha gimana bisa hafal. Syabun nasyafi ibadatillah. Dan bahkan Masya Allah, anak tuh senang dengan kondisi anak-anak yang di sana itu ngafal, Masya Allah. Huwa huma hum hiya huma hunna, itu disebutkan fa'ala fa'ala fa'alu. Mereka tuh nggak tahu apa faedahnya. Sampai Masya Allah tuhfatul atfal mereka juga hafal. Kenapa? Santrinya juga ngafal. Jadi ikut gabung bersama apa? Santri-santrinya. Yang kita harapkan, Masya Allah, santri-santri seperti itu adalah orang-orang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari apa? Kiamat. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Yang Allah naungi yang berikutnya adalah orang yang hatinya terpaut dengan apa? Masjid. Salatnya terpaut dengan masjid. Kajiannya terpaut dengan masjid. Menuntut ilmunya terpaut dengan masjid. Amal kebajikannya dia terpaut dengan masjid. Sedekahnya dia terpaut dengan masjid. Pokoknya semua kapan dia nggak ke masjid dia risau. Dia risau, dia gelisah. Masjid, masjid, masjid untuk tegak di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia ada kondisi rindu. Kondisi rindu. Fil masajid. Wa rajulani tahaba fillah isama alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang Allah naungin yang berikutnya adalah dua orang tahaba fillah, dia saling mencintai karena siapa? Allah. Dia senang sama fulan, dia senang sama alan, bukan karena fulusnya, bukan karena hartanya, tapi karena apa? Kebaikan-kebaikannya, karena semangat-semangatnya. Fillah, kumpulnya karena siapa? Allah. Bukan karena asabiyah madhab, karena fanatik mazhab, bukan. Bukan karena fanatik nasab, bukan. Bukan karena berbangga-bangga dengan sukunya, bukan. Tapi karena apa? Istama'a fillah. Mereka jumpa karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istama'a alaih, berkumpul karena ingin mengingat Allah. Wa tafarraqa alaih, dan mereka berpisah kapan ada salah satu dari mereka jauh dari Allah. Berpisah, mereka siap untuk berpisah. Dan itu kondisi kita. Kalau seandainya fulan udah jauh dari Allah, pisah. Tapi kalau seandainya dia dekat dengan Allah, dekati. Itu kaidah prinsip hidup kita. Isama alaih wa tafarraqa alaih. Kemudian apa? Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamal. Orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seseorang yang digoda, dirayu oleh seorang wanita. Dzatu jamalin wa mansibin. Yang wanita ini memiliki paras yang cantik, wajah yang cantik, dan juga memiliki kedudukan yang tinggi. Dia mengatakan, ini akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seseorang tasaddaq bi shadaqah, dia sedekah dengan sedekah apapun, kecil ataupun besar. Fa akhfaha, dia sembunyikan, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Sampai tangan kirinya itu tidak tahu apa yang disedekahkan apa? Tangan kanannya. Dia udah berbuat baik untuk fulan, dia udah berbuat baik untuk alan, dia nggak ceritakan, dia tutup sebaik mungkin. Rapat-rapat nggak perlu ada yang tahu. Halaka sirrun indallah. Apakah engkau memiliki rahasia ibadah antara engkau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? La ya'lamuha illallah. Yang nggak tahu sedekah kita kecuali siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rajulun dzakarallahu khaliya, wa rajulun dzakarallaha khaliya. Yang Allah naungin adalah seseorang yang mengingat Allah ketika sendirian. Fafadat aina, maka kedua matanya bercucuran air mata. Ya ayyuhal ikhwatul kiram, antum ambil waktu antum untuk berdua-duaan dengan Allah. Istri kita tidur semisal jam 11,
Kita jam 12 ambil waktu khusus antara kita dengan Allah. Ketika sujud curahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang rezeki kita mungkin yang masih sempit, anak kita yang masih durhaka, ilmu kita yang enggak bertambah-tambah, sulitnya kita menghafal Quran Al-Karim, keluhkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafadat aidah. Mata itu sampai bercucuran air mata antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Yang cuman waktu itu yang tahu itu antara kita sama Allah. Gak ada yang tahu kecuali kita sama Allah SWT. Asrama sini, kalau seandainya kita tahu banyak kawan-kawan berangkat ke kelas, santri semisal mau ngambil waktu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, saran anak ambil waktu khusus di jam tertentu berangkat ke kelas. Matikan lampu. Antara kita sama Allah SWT. Atau nangis-nangis gak ada yang dengar, sama sekali gak ada yang dengar. Keluhkan semua di sujud kita, keluhkan tentang ilmu yang berat, ngafal susah paham, mudah ngantuk. Keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafadat ainah. Matanya itu bercucuran air mata karena antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan itu bentuk ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwatul kiram, ini azan kita, azan dulu kita lanjut ke belakang. Fadhil azan. Betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu
Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi kalau bisa ambil waktu khusus kita antara kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala, kita buat janji temu. Janji temu kita yang buat sendiri, Masya Allah. Bebas kita. Dan Masya Allah ya. Tidak ada kita jumpai satupun yang paling rahim dalam urusan waktu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun seorang hamba datang kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan terima. Sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahim dalam urusan waktunya. Beliau mengatakan kepada salah seorang wanita yang minta fatwa, ikhtari ayyasikakil madinati syi'ti. Silahkan pilih jalan Madinah mana yang kau mau, aku akan datangi engkau, kapan engkau mau aku akan jumpai engkau. Masya Allah. Nah, ini kita buat janji khusus atau janji temu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ala kulli hal usahakan kita berkhulwat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman, hadza ma tu'adun. Surga ini diberikan janjinya untuk orang-orang apa? Likulli awwabin hafiz, untuk orang-orang yang selalu kembali kepada siapa? Allah. Pulang kepada Allah. Awwab, mudah pulang kepada Allah. Kapan udah jauh, pulang lagi, terus dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hafiz, dia menjaga kondisi dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Man khasyiyar rahmana bil ghaib. Orang-orang yang takut kepada Ar-Rahman, Allah zat maha penyayang, insyaallah. Bil ghaib, ketika mereka sendirian. Wajaa biqalbin munib, mereka datang dengan kondisi hati yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkhulwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Masya Allah disebutkan oleh Muslim ibn Yasar. Muslim bin Yasar mengatakan, ma taladzadzal mutalazzidun. Tidaklah seseorang merasakan kelezatan yang paling nikmat mithlul khalwah bimunajatillahi tabaraka wa ta'ala, seperti kenikmatan dia ini berdua-duaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ngadu kepada Allah. Ana Masya Allah ketika anak kena musibah, ana ngadu kepada kedua orang tua ana tuh merasa tenang, Masya Allah, ada jalan keluarnya. Dan Masya Allah ternyata orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mereka mengadukan kondisi mereka, jauh lebih nikmat mereka mengadukan kepada Allah dibandingkan mengadu kepada siapa? Manusia. Bahkan disebutkan oleh Muhammad ibn Yusuf, man arada ta'jilan ni'am falyukthir min munajatil khalwah. Barang siapa yang mau mendapatkan kenikmatan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah dia itu berkeluh kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sendirian, ketika engkau sendirian. Perbanyak, Masya Allah. Perbanyak. Kapan waktu kita hari ini? Ambil waktu jam berapa? Jam 11 sampai jam 12 atau jam 1 sampai jam 2. Kita khususkan, sebelum tidur juga bisa. Kita salat witirnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Masya Allah disebutkan oleh Dhunnun, dia mengatakan, lam ara syai'an ab'ath lil ikhlas minal wahdah. Tidaklah ada sesuatu hal yang bisa mendorong saya berbuat ikhlas kecuali yang paling mudah adalah al-wahdah. Saya berdua-duaan dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah disebutkan dalam ayat Al-Quran Al-Karim, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang-orang yang itu takut kepada Allah SWT bil ghaib, ketika sendirian, lahum maghfirah, baginya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cara yang paling ampuh ketika kita berbuat dosa, caranya adalah kita takut, ambil waktu momen kita sendiri kepada Allah SWT. Allah katakan lahum maghfirah, bagi mereka apa? Ampunan, wa ajrun kabir, dan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan oleh para ulama, Masya Allah. Bukan sebaliknya, ketika sendirian malah bermaksiat kepada siapa? Allah. Dan itu ngeri sekali adabnya. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, la'a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna amthalal jibali tuhama. Mereka ini ada dari umatku, Masya Allah. La'a'lamanna aqwaman min ummati, aku tahu betul kaum-kaum dari umatku. Ya'tuna bihasanatin, mereka datang pada hari kiamat dengan banyak pahala. Amthal jibali tuhama, seperti gunung Tuhama yang putihnya, Masya Allah, saking tingginya gunung Tuhama. Fayaj'alahallahu haba'an mansura. Allah ternyata jadikan amal kebajikan dia, amal kebaikan dia sesuatu hal seperti debu-debu yang berterbangan. Nggak bisa ditimbang debu itu, nggak bisa ditimbang amal kebaikannya. Kenapa? Idza khalau bimaharimillah intahakuha. Ketika mereka sendirian bersama Allah, mereka kerjakan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Masya Allah ada sebuah ucapan ya, su'ul khatimah, itu sebabnya kebanyakan
adalah kita itu bermaksiat kepada Allah ketika sendirian. Su'ul khatimah. Akhir yang Allah tutup dan keburukan. Ibnu Rajab mengatakan inna khatimatas su. Sesungguhnya su'ul khatimah sebabnya takunu bisababi dasisatin batinatin lil abdi la yattali 'alaiha nas. Sebabnya adalah sebuah dosa yang dikerjakan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Batinah, yang ini tersembunyi, la yattali 'alaiha nas. Orang enggak tahu, tapi Allah tahu. Dia jadikan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling rendah dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka disebutkan la taj'alillah ahwanan nadirina ilaik. Jangan jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang paling rendah dibandingkan orang-orang melihat engkau. Kapan orang lihat kita, kita malu. Tapi ketika Allah melihat kita, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia tahu bahwa Allah itu Maha melihat? Apa kata beliau? Fatilkal khislatul khafiyah tujib su'al khatimah indal maut. Sebab dosa sendirian itulah membuat orang itu bisa mati su'ul khatimah, na'udzubillah. Insyaallah subhanahu wa ta'ala pada pertemuan berikutnya ini, karena banyak soal, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya nasihat sahabat yang lain insyaallah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum Ustaz, afwan izin bertanya, apakah boleh kita mudah meminta maaf walau kita tidak tahu kesalahan kita? Naam, sahih. Karena kadang-kadang dosa itu bisa dikerjakan karena sengaja ataupun tidak sengaja, maka kita minta maaf. Dan itu sesuatu hal yang bagus. Makanya falyatahallalhul yaum, maka minta maaflah pada hari ini, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Ustaz, izin nanya, apa arti alamiri dari nama Ustaz itu sendiri? Antum tahu nasihat Ustaz Yasir kemarin? Nabi SAW bersabda, ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamakum. Kenalilah nasab kalian agar kalian bisa nyambung apa? Rahim kalian. Tip, Amir itu, anak itu Abdurrahman ibn Yani ibn Amir, nisbat kepada kakek. Ibn Yahya ibn Talib. Amir, anak kenapa nisbatkan diri anak ke Amir, ke kakek anak? Karena kakek anak itu Masya Allah pendidikan yang bagus untuk keluarga kami. Untuk keluarga abi anak itu bagus Masya Allah. Dengan 12 anaknya. Jadi kakek anak itu punya 12 anak. Abi anak itu anak yang ke 13. Anak yang ke-11 abi anak. Dan itu akhirnya anak jaga nasab itu sebaik mungkin. Jadi dibuatlah hatta sepupu-sepupu anak. Sepupu-sepupu anak punya anak, namanya disebutkan akhirnya Al-Amiri juga. Abang anak punya anak Al-Amiri semuanya. Al-Amiri. Serupanya sepupu anak ngikut. Padahal mereka ini awam. Jadi namanya di belakang itu dibuat Uwais Al-Amiri. Itu sepupu anak. Jadi Al-Amiri semua. Kenapa? Kapan suatu saat nanti kami mati, jumpa Al-Amiri ini. Anak pernah kejadian Masya Allah. Jadi sepupu anak ini masih sering maksiat, masih main riba, masih Insya Allah. Tapi kumpul main bola itu sama kawan-kawan yang sudah ngaji, main bola. Sepupu anak masih awam sekali, masih awam. Pas main bola dibuat namanya Naufal Al-Amiri. Ini tahu, ini si Naufal nih perokok ya, iya, banyak ya tingkahnya dan sebagainya. Habis itu kawan-kawan yang sekelab sama dia ngomong, Fal, ini siapa Al-Amiri ini? Nama siapa? Oh, itu Amir tuh nama kakek kami katanya. Kalian tahu Abdurrahman Al-Amiri itu? Nah, itu sepupu anak. Mana pula katanya. Nggak percaya, nggak mungkin lah. Itu Ustaz yang kita itu, nggak mungkin lah. Itu di Medan waktu itu, Insya Allah. Kalau nggak percaya tunggu nanti Idul Fitr, nanti kita jumpa pas Lebaran. Rupanya Pak Idul Fitr datang jumpa, betul. Mana nggak nyangka mereka semua. Tapi yang ana ambil bisa faedah, coba syuf, Masya Allah. Mereka tuh bisa kenal dengan kondisi apa? Amir, sama-sama Amir. Antum buat kabilah antum Bani siapa? Kayak kata Ustaz Yasir, Bani Yusuf, buat Bani Yusuf. Bani siapa? Buat, nisbatkan kepada hal itu. Syekh Muhammad ibn Saleh ibn Utsaimin. Yang dikenal apa? Syekh Utsaimin. Pala nama aslinya siapa? Siapa nama aslinya? Muhammad ibn Saleh ibn Utsaimin. Tapi kita panggil Syekh siapa?
Syekh Utsaimin. Mana ada yang ngomong Syekh Muhammad? Syekh siapa? Utsaimin. Nisbat kepada kakeknya. Makanya antum bisa menisbatkan, antum buat kabilah. Sekarang itu santri. Siapa tahu nama buyutnya? Hadi. Santri siapa yang tahu nama buyutnya? Angkat tangan. Siapa yang tahu nama buyut? Nama buyut. Durhaka nggak dia sama buyut? Durhaka nggak sama buyut? Durhaka lah, nama sendiri nggak tahu. Buyut tuh masih deket loh. Siapa? Hah? Nama antum siapa? Bin? 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 Itu buyutnya. Bin? Buyut, usah nanya buyut. Kakek itu. Hah? Enggak jalur ibu. Nah, satu dari jalur bapak, ibu tuh orang Padang, orang Minang itu. Jalur bapak. Buyut. Syuf. Inilah kondisi kita nggak tahu nasab. Makanya saran beliau kemarin tuh buat peta nasab. Dan itu alhamdulillah keluarga ibu anak punya, keluarga abi anak punya. Jaga nasab itu. Kita yang buat, kita yang jaga. Ustaz Arifin Badri itu sampai 10 nasabnya hafal. Beliau nyari, Masya Allah. Beliau nyari data buyut, mbahnya buyut. Beliau nyari, Masya Allah. Di, apa istilahnya, capil ya, apa? Di catatan itu. Beliau datang ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Terkumpullah 10 nama. Pernah nyebutkan itu, Ustaz Arifin Badri di kelas kami, Masya Allah. 10 beliau hafal namanya. Kita buyut pun tak hafal. Durhaka nggak kira-kira? Durhaka, Insya Allah. Salam Ustaz, apakah boleh datang ke psikologi dan bercita-cita ingin menjadi psikologi di masa depan? Boleh lah. Psikologi itu macam kayak dokter kejiwaan. Boleh, dia dokter saja. Mengarahkan kita. Gampangnya Ustaz tuh juga bisa istilahnya membawa kondisi kejiwaan manusia itu bisa menjadi lebih baik. Tapi kalau ilmu medis itu pakai ilmu dunia, kalau Ustaz pakai ilmu apa? Agama. Jadi sama aja, boleh, nggak ada masalah sama sekali. Dan boleh nggak datang kepada mereka? Boleh. Nabi mengatakan tadawu, berobatlah kalian. Fa innallaha lam yunzil da'an illa wa anzala ma'ahu dawaan. Allah tidaklah menurunkan penyakit jiwa kecuali Allah turunkan apa? Obatnya. Dan obat yang paling besar, syifaa'un lima fis sudur, obat bagi hati-hati kita apa? Al-Qur'an. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi boleh datang ke psikolog, boleh, nggak ada masalah. Salam Ustaz, Afwan mau tanya di luar tema, apakah cerita tentang Rasulullah dan pengemis buta itu sahih? Anda tidak tahu? Allah alam. Salam Ustaz, apakah boleh jika kita misalkan sekolahnya di pondok di Jawa yang jauh, saat pulang apakah boleh kita pulang sendirian ke rumah dikarenakan biaya orang tua tidak bisa menjemput? Kalau akhwat tidak boleh. Akhwat disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin aw lailah. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan apa? Safar. Tidak boleh. Laki-laki bolehlah mandiri. Mandi sendiri. Harus mandirilah laki-laki. Berani, lanang, lajang kita ini. Udah besar. Anak SMP ya udah biasa. Jangan nak dikelonin sama orang tua terus. Tapi kalau akhwat enggak. Akhwat enggak boleh. Makanya nasihat anak, Pak, kalau seandainya anak kita perempuan, enggak perlu sekolah jauh-jauh. Kalau kita memang tidak ada mahram di sana. Kalau biaya bolak-balik itu besar, kecuali ada abangnya di sana, enggak apa-apa. Sekalian. Tapi kalau seandainya enggak, berat nanti kita, Pak. Nanti kita berat, malah kondisi sulit. Carilah pondok-pondok yang sunnah yang ada di sekitar kita. Wallahu a'lam. Salam Ustaz, apa saja macam-macam mati syahid? Banyak. Dan apakah benar mati karena sakit perut termasuk ke dalam mati syahid? Iya. Salah satu tanda mati syahid itu apa? Sakit perut, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam, izin Ustaz bertanya di luar tema. Ana pernah dengar katanya kalau kita mondok di luar Sumatera dan kita bersafar ke sana, maka kita tidak boleh mengqasar salat karena dianggap sudah punya rumah kedua. Apakah benar Ustaz? Syukran. Nah, kalau kita sudah mukim, maka nggak boleh mengqasar salat karena qasrus shalah khasun lil musafir. Mengqasar salat itu khusus untuk orang yang sedang apa?
safar. Kalau dia sudah nggak lagi safar, maka dia harus sholat dengan sempurna. Itmam namanya, nggak boleh qasar. Salah Ustaz, misalnya kita daurah. Ustaz, misalnya kita pondok tapi kita nggak mau karena kita mikirin bayarannya, atau orang tua susah bayar dan kita minta sekolah biasa dan dibolehin, apakah kita telah durhaka karena nggak mau pondok? Oh, disuruh. Ustaz, misalnya kita disuruh mondok tapi kita nggak mau karena kita mikirin bayarannya, takut orang tua susah bayar, dan kita minta sekolah biasa dan dibolehkan, apakah kita telah durhaka karena nggak mau mondok? Urusan duit bukan urusan anak. Urusan siapa? Orang tua. Ketika orang tua memerintahkan untuk kita mondok, berarti sudah menjadi hitungan orang tua, sudah diprediksi, insya Allah cukup. Dan antum nggak usah mikirin kayak gitu, jadi beban hidup nanti, stres pula antum. Tak bisa nyari duit tapi mikirin orang tua yang nyari duit. Belum mas saya, kalau antum sudah tamat, antum sudah bekerja, ada penghasilan jualan A, jualan B, iyalah sekarang antum gantian, ana yang ngasih orang tua, ana yang ngasih duit ke orang tua. Kalau sekarang jangan, santri enggak usah. Salam Ustaz, bagaimana cara menghilangkan sifat gengsi kepada kedua orang tua? Ini malu-malu, salam pun malu depan anak-anak yang lain, kadang-kadang gitu kan. Kalau anak enggak, sampai detik ini anak selalu pegang orang tua itu, enggak pernah malu sampai sekarang. Ciumnya cium, masya Allah, cium dahi setiap sholat. Anak setiap sholat tuh keluar sholat ke masjid, Ana tuh selalu cium istri sama cium apa? Orang tua. Ana berkunjung semisal di Solo, itu selalu kayak gitu. Orang tua nggak pernah Ana nggak cium. Makanya antum kalau seandainya nanti pulang berangkat sholat masjid, cium orang tua, salam, Mi izin ke masjid, cium, sudah berangkat, masya Allah. Tiap sholat. Bahkan Ana masih ingat waktu itu beli pulsa, nggak izin, kena marah, masya Allah. Padahal udah tanawi, udah SMA. Oke, Anda tidak pernah keluar nggak izin, bismillah, ngomong sama orang tua. Menghilangkan sifat boros, gimana caranya? Anda tidak tahu karena Anda tidak pernah boros. Apa ya? Kenali skala prioritas untuk saat ini. Mungkin kita ada satu ucapan para ulama, insyaallah. Mereka mengatakan man talabal ilma aflas. Ini ucapan, man talabal ilma aflas. Siapa yang menuntut ilmu maka dia apa? Bangkrut. Kenapa? Karena penuntut ilmu itu tahu prioritas dia bukan jajan. Beli apa? Kitab. Belajar, berangkat ke sana. Oh, ada kajian Ustaz Fulan, berangkat beli tiketnya. Itu penuntut ilmu. Beli kitabnya, baca, habis Pak. Satu kitab itu kadang-kadang 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, habis sudah, aflas. Antum tahu skala prioritas. Jadi santri itu bukan skala prioritasnya untuk apa? Jajan, ciki, sikit-sikit ciki. Beli kitab Ustaz, ana mau beli kitab Ustaz. Ngomong sama ustadznya, ustadznya beli nanti. Ustadznya beli online, beli. Santri kami gitu Pak, masya Allah. Datang santri edat, datang ke ana, Ustaz, ana mau beli kitab Riyadhus Shalihin. Udah kami yang belikan. Nanti datang, mereka bayar. Gitu saja. Jadi antum harus kenal skala apa? Prioritas. Habiskan untuk beli kitab. Itu kalau untuk boros. Ana alhamdulillah, ana cerita di sini. Ana dulu mondok itu ada uang jajan 500.000 dari orang tua, ada uang beli kitab 200.000, 1 juta. Tapi kebanyakannya uang jajan 500.000 itu ana alihkan ke kitab. Tidak pernah jajan, jarang ana. Makanya orang beli ke kantin, ana ndak. Kalau ke kantin pun mentok-mentoknya beli apa? Beli mie. Kenapa? Karena mie apa? Murah, kenyang. Sudah gitu. Oke, sampai sekarang kebiasaan makan mie di ana tuh sering. Ana tuh tanya santri, Pak, sering makan mie sama santri tuh sering. Kenapa? Murah tapi apa? Kenyang. Apalagi kalau mie sukses. Masya Allah. Kenyang betul, nah, masya Allah. Jadi boros tuh jangan kebanyakan jajan, jangan. Kitab, beli kitab. Tahu skala prioritas. Sabun, jangan beli ciki. Kalau seandainya memang belum butuh beli deterjen, coba diukur apa kebutuhan dan sebagainya.
sama gimana menghilangkan sifat penakut. Anda nggak tahu takut dari siapa? Takut dari setan, takut dari manusia, takut dari mana? Intinya sama makhluk apa kata Allah? Fala takhafuhum wa khafuni. Jangan takut sama makhluk, takutlah kepada saya in kuntum mu'minin. Kalau kalian beriman kepada saya. Salam Ustaz, apa hukum membuat cerita novel untuk diterbitkan ke publish tidak berunsur pencitraan? Kalau dia itu cerita fakta, terjadi memang jujur, bukan dibuat-buat, maka halal. Ini Ustaz kita, Ustaz Abu Umar Bashir, banyak kitab-kitabnya. Semisal Sandiwara Langit, terus apa? Banyak buku-buku beliau. Dan anak suka dengan kisah-kisah beliau, gimana beliau nulis. Ya baca, bahasa itu bahasa yang bagus. Itu nggak ada masalah sama sekali. Salam Ustaz Afwan, gimana caranya biar ngafal cepat? Syukron. Taib, ngafal itu bukan cepat-cepatan, tapi ngafal itu intinya gimana lengket. Cepet hafal, tapi kalau cepat lupa, percuma nggak? Percuma. Makanya targetnya para ulama itu bukan cepat hafal, tapi tapi apa? Lama bertahannya. Makanya disebutkan oleh Yahya ibn Ma'in, laulam naqra khamsina marra ma hafidna. Kalau kami tidak membaca 50 kali sebelum menghafal, maka kami nggak akan kuat hafalannya. Gampang mudah lupa. Makanya Quran itu, kalau seandainya juz amma, Pak, antum biar nggak mudah lupa, amma yatasaalun 3 ayat pertama, baca berapa kali? 50 kali. Nggak usah antum hitung pakai jari tangan atau beli. Antum tahu yang biasa dipakai sama pramugari yang cetek gitu. Taib amma yatasa sekali. Tab amma yatasaalun anin naba'il adim. Sampai ayat ketiga, cetek lagi, ulangi lagi. Cetek lagi sampai angka berapa? 50. Sudah. Itu cara paling mudah untuk menghafal. Kuat, insya Allah kuat. Yahya bin Ma'in itu gitu. Nah, jadi intinya menghafal itu bukan cepet-cepetan hafal. Apalah artinya cepet ngafal tapi cepet apa? Lupa. Di sini metode ngafal tuh sabak-sabaki manzil bukan? Bukan. Ada nggak istilah sabak-sabaki manzil di sini? Ada kan? Sabak mudah nggak? Manzil? Tuh. Sabak nambah hafal baru gampang, tapi manzil pas setoran sejus ngulang, ya Allah, persiapannya sampai sebulan. Tapi kapan sabak gampang sekali, 1 halaman 1 hari bisa. Tapi kalau udah murojaah 1 juz, persiapannya 1 bulan, ya Allah. Berarti itu nggak hafal. Makanya caranya paling mudah itu adalah membaca sebelum itu 50 kali. Salam Ustaz, izin bertanya, pada saat sujud bolehkah melafalkan doa walaupun tidak memakai bahasa Arab dalam hati? Syukran. Nah, wallahu alam. Nabi SAW mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah itu ketika apa? Sujud. Fakthiru fihi doa, maka perbanyaklah berdoa ketika apa? Sujud. Nah, masalahnya kita ini tak bisa bahasa Arab. Terus gimana kondisinya? Kata para ulama, di sholat itu ada 2 ibadah yang perlu kita ketahui. Ada ibadah zikir, ada ibadah doa. Ibadah zikir ini yang sudah datang ketetapannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh baca Al-Fatihah, itu nggak boleh kita terjemahkan zikir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, batal pasti. Karena itu zikir tauqifi. Tapi kalau doa boleh pakai bahasa Indonesia. Ini pendapat banyak para ulama. Kalau ustadz kita banyak, Ustadz Firanda membolehkan, Ustadz Khalid membolehkan, Ustadz Syafiq Basalamah membolehkan, Ustadz Badrul Salam juga membolehkan dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi boleh pakai bahasa Indonesia karena kasihan orang-orang yang tak paham bahasa Arab. Tapi minimal Pak, Masya Allah ya, belajarlah bahasa Arab. Di Ma'at Imam Albani itu Masya Allah, hari ini per malam ini ada kajian bahasa Arab Ustaz Habib Abdullah Hafidhullah. Durusul lughat itu udah lumayan jauh, ngulang lagi. Kenapa? Karena banyak yang tak paham, ngulang sekarang pertemuan pertama lagi. Tapi Masya Allah Pak, semangat itu nggak lepas dari mereka. Yang penting berusaha untuk bisa bahasa Arab. Anak kemarin dia di pojokan situ ada belajar bahasa Arab. Nampaknya ya, nampaknya. Nggak tahu nah, Pak Rawansyah. Pak Rawansyah tuh
Bisa bahasa Arab, dikit-dikit bisa. Sama anak tuh pakai bahasa Arab beliau itu. Insyaallah fidallah. Nah, kalau antum bisa ikutlah gabung, insyaallah. Salam, afwan Ustaz, di luar tema, apakah jika perempuan merasakan nyeri pada saat haid itu penghapus dosa? Oh, na'am, sahih. Nabi SAW mengatakan, ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin illa kaffarallahu bihil khataya. Tidaklah menimpa seorang muslim baik kesulitan, baik kesusahan, baik rasa sakit, Masya Allah. Rasa apa? Sakit. Dan ghammin wala hammin, kondisi kita itu kondisi berat, termenung dan sebagainya, illa kaffarallahu bihil khataya, kecuali Allah akan menghapuskan dengannya dosa-dosa kita. Jadi rasa nyeri ketika haid itu penghapus dosa. Walhamdulillah laki-laki tidak haid. Walhamdulillah juga laki-laki tidak melahirkan. Makanya yang paling besar pahalanya itu perempuan. Tapi musibahnya perempuan yang paling banyak di neraka. Sahih. Yang melahirkan siapa? Perempuan. Harusnya pahala itu besar sekali. Insyaallah. Sahih. Kemudian yang kedua, yang haid siapa? Perempuan. Perempuan ini Masya Allah banyak jalur menuju surga. Bahkan yang paling mudah menuju surga siapa? Perempuan mendingan laki-laki. Nabi mengatakan Masya Allah dalam hadis-hadis yang sahih. Nabi mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha, jika wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan dia itu puasa Ramadan, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya, dakhalatil jannah min ayyi abwabil jannati sya'at, dia akan masuk ke dalam surga dari pintu surga yang mana dia mau. Syaratnya tadi cuman salat 5 waktu, puasa Ramadan, sama apa? Menjaga kemaluan, terakhir apa? Taat sama suami. Gampang nggak itu? Gampang. Tapi ternyata kata Nabi SAW, uritun nar faida aktsaru ahlihan nisa yakfurna. Aku ditampakkan oleh Allah kondisi api neraka. Kebanyakan penduduk neraka siapa? Wanita. Apa sebabnya? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Tidak bersyukur kepada suami dan kebaikan siapa? Suami. Itu yang terakhir. Wa ata'at ba'laha. Itu yang paling berat sama istri. Kayaknya antuna kalau nanti ini antuna masih santri ya. Kalau sudah besar, sudah punya suami, dijaga sebaik mungkin. Dijaga karena aslinya yang paling mudah masuk surga harusnya siapa? Wanita. Makanya Masya Allah, antum tahu Pak, kenapa Nabi SAW tiap khutbah Id itu beliau umum khutbahnya, dan kemudian ada khutbah khusus untuk siapa? Wanita. Nabi pindah ke wanita. Nabi nasihati. Apa nasihatnya? Wahai wanita, wahai para wanita, tasaddaqna, sedekahlah kalian. Sedekah kalian, Masya Allah. Kenapa? Karena yang paling banyak penduduk api neraka siapa? Wanita. Padahal sedekah ini itu bisa menghalangi seseorang dari api neraka. Hadis Nabi, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Lindungi diri kalian dari api neraka walaupun dengan sedekah setengah apa? Kurma. Tapi sekarang Masya Allah, yang lebih medit untuk sedekah itu laki-laki atau perempuan? Ibu-ibu. Jangan ibu-ibu lah, bawa bapak lah. Pak, antum sering nggak dimarahin sama istri gara-gara sedekah? Makanya Masya Allah, ana sampaikan, ini kan sudah dibahas dalam kajian juga, mitsaqan ghalidha. Ingat, pada puncaknya harta suami milik siapa? Suami, harta istri milik istri. Antum nafkah tuh jangan ngambil harta istri. Fungsi harta istri kemarin tuh apa? Cuman untuk warisan. Di sini berarti tanda besar bahwasanya harta antum sedekahkan untuk siapapun, dan jangan dihalang-halangi sama istri. Sekarang faktanya banyak laporan, sekarang banyak yang nggak bisa sedekah. Siapa yang ngalangin? Istrinya. Wajar nggak paling banyak di neraka? Wajar. Tapi ada wanita-wanita yang salehah yang memerintahkan suaminya, bang, sedekah. Ke fulan, ke alan, sedekah. Cari. Itu ada beberapa orang yang Allah rahmatin dan Allah berikan taufik untuk mereka. Allah alam.
Salam Ustaz, di luar tema, jika kita membeli album foto artis kan termasuk dosa. Dan jika kita memberinya ke orang, apakah akan menjadi dosa jariah? Dan jika kita memberi orang tapi kita takut mintanya lagi, gimana Ustaz? Taib. Membeli foto artis itu membeli barang yang tak bermanfaat. Jatuhnya hukum tabdzir, mubadzir. Dan ulama pun nggak ada yang menjual fotonya. Ada Syekh bin Bas dijual fotonya? Nggak ada. Ada Syekh bin Utsaimin dijual fotonya, Syekh Albani dijual fotonya? Nggak ada. Berarti itu nggak fungsi. Dan bahkan kesyirikan, sebab kesyirikan pertama di zaman Nabi Nuh dikarenakan mereka mengabadikan gambar milik orang soleh. Siapa? Waddan wala Suwa'an wala Yaghutha, terus wa Ya'uqa, terus mana 5 orang ini dipajang. Kalau dulu belum ada foto, tapi apa Pak? Patung, sebab kesyirikan. Sekarang di kamar itu foto Cristiano Ronaldo. Kristen pula lagi. Mending kalau Cristiano Ronaldo pakai peci. Ini enggak memang Kristen, enggak ada muslim-muslimnya. Insyaallah. Namanya pula Kristen. Nah, ini kan sesuatu hal, dia pertama kondisinya membeli sesuatu hal yang mubadzir. Kedua, dia itu mengidolakan seseorang yang salah tempatnya. Nabi mengatakan almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama orang yang dia apa? Cintai. Wallahil adzim. Antum cintailah para asatidzah, cintailah para ulama, cintailah para masyayikh. Pak, Masya Allah ya, ada satu hadis Nabi kita Muhammad SAW ditanya tentang oleh Arab Badui. Jadi Arab Badui ini datang ke Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasul, kapan hari kiamat? Apa kata Nabi SAW? Madza a'dadta laha? Apa amal yang udah kau siapkan untuk hari kiamat? Dia mengatakan, lam u'iddu katsira a'mal. Aku enggak menyiapkan amal yang banyak sekali. Kecuali apa? Illa anni uhibbullaha wa rasulah. Kecuali amal satu, yaitu apa? Cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi langsung mengatakan, Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang bersama yang dia cintai. Apa kata Anas bin Malik? Fa wallahi lam a'mal bi a'mali Abi Bakar wa Umar wala Utsman wala Ali. Aku adalah orang yang tidak bisa beramal seperti amalnya Nabi, amalnya Abu Bakar, amalnya Umar, amalnya Utsman, amalnya Ali. Kecuali apa? Aku bisa berharap bersama mereka disebabkan aku cinta mereka. Kita nggak bisa Pak ngalahin mereka, tapi kita bisa bersama mereka dengan kondisi kita mencintai mereka. Wallahu alam bissawab. Jadi kalau antum kasih, terus apa solusinya? Bakar. Solusinya apa? Bakar. Salam Ustaz, bolehkah kita minta maaf kepada orang lebih muda dari kita karena kita merasa bersalah? Ya bolehlah. Insyaallah. Orang tua boleh nggak minta maaf sama anaknya? Boleh, digebuk ya anak sampai biru. Allah. Pak sampai. Aduh, insyaallah. Ada hadis yang sahih, Abu Mas'ud Al-Badri itu nyiksa budaknya, disebutkan anaknya disiksa sama Abu Mas'ud Al-Badri. Komentar Nabi cuma satu, "I'lam Aba Mas'ud." Wahai Abu Mas'ud, ketahuilah. Lallahu aqdar 'alaika minka 'ala hadzal gulam. Allah lebih mampu menyiksa engkau dibandingkan engkau menyiksa anak engkau. Kenapa? Karena anak itu milik Allah atau milik Abu Mas'ud? Milik Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang mendidik, Allah yang membesarkan, Allah yang ngasih rezeki. Kita pukul anak kita apa ya Allah? Itu cuman amanat saja Allah berikan untuk kita, bukan punya kita. Makanya pada hari kiamat anak-anak itu nggak bisa dijadikan apa? Tebusan, karena itu kan milik kita. Harta juga sama, kita nggak bisa menebus dosa kita dengan apa? Harta kita, karena itu cuman amanat. Kita gebui makhluk Allah, ciptaan Allah. Siapa yang nggak murka? Kadang-kadang nyubit tuh sampai biru lagi. Ada tuh pernah, Masya Allah, anak nangis, Masya Allah. Waktu itu pernah nyubit Khalid itu sampai biru. Nangis dia nangis. Dia ngomong gini, polos, Masya Allah. Anak-anak itu polos, Masya Allah. Dia ngomong, kata Abi, kalau seandainya nyubit anak disiksa oleh Allah, kata dia. Allah, ada langsung peluk itu Masya Allah. Nah, maaf nak, Masya Allah.
Itu kondisi pernah. Sejak itu anak tidak pernah lagi. Sejak itu tidak pernah lagi. Hati-hati Pak. Mukul anak itu hati-hati. Karena itu bukan milik kita tapi milik siapa? Allah. Banyak yang minta anak. Banyak orang-orang minta anak. Tapi Allah belum kasih. Kita dikasih sama Allah anak, malah kita apa? Zalimi anak-anak kita. Nah, Allah alam bisawab yang dapat sampaikan waktu kita sudah habis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.